mengandung banyak spoilers. Untuk kalian yang belum pernah nonton, demi konteks dan menghindari spoiler, silahkan tinggalkan video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi untuk kalian semua yang tidak peduli dengan spoilers atau sudah pernah nonton filmnya, please stay, sit back and relax, dan selamat menikmati videonya. Hai semuanya, kemarin aku nonton film Tenet, dan kalau kalian seorang manusia normal tanpa gelar fisika sepertiku, kalian pasti sakit kepala nonton film ini. Untuk kalian semua yang gak merasa begitu, good for you, you guys deserve a medal. Ini dia. All jokes aside, film berdurasi 2,5 jam ini memang bikin sakit kepala, mainly karena film ini bertemakan time manipulation atau manipulasi waktu. Kalaupun kalian gak melepaskan mata kalian dari layar saat menonton pun, kalian mungkin masih merasa bingung, dan memang butuh beberapa waktu untuk benar-benar memahami film Tenet ini. Atau mungkin ada beberapa kalian yang malah langsung assume, film ini jelek soalnya plotnya gak jelas, setelah kalian nonton film ini pertama kali. Tapi kalau kalian sudah pernah nonton videoku khusus yang tentang Dr. Stone dan The Devil All the Time, kalian pasti sudah menangkap kebiasaanku yang suka overthinking dan sok pintar. Dan setelah 1200 detik, 3 mental breakdown, dan 1 gelas venti es kopi kemudian, akhirnya aku merasa mengerti apa yang terjadi di film ini. Jadi di video kita hari ini, instead of nge-review film Tenet kayak biasa, aku akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan mengenai film Tenet dan menjelaskan what on earth is going on in this film. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, let's just start with a few basic questions. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan time inversion dalam film Tenet? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, aku harus menjelaskan sebuah teknologi yang menjadi kunci dari plot film Tenet. Tidak disebutkan secara jelas sebenarnya nama teknologinya apa, tapi dengan mesin ini manusia itu bisa memutar balik entropi. Untuk menjelaskan entropi secara simpelnya, aku akan beri contoh soal es dalam gelas air. Kalau kita masukin es ke dalam sebuah gelas berisi air, lalu kita biarkan gelas berisi air dan es tersebut di suhu ruangan selama beberapa menit, es dalam gelas tadi pun akan mencair dan menjadi air. Dan air dalam gelasnya pun suhunya akan sedikit turun karena suhu air dan suhu es tadi menjadi satu mencapai suatu suhu yang seimbang. Kalau kalian pernah dengar konsep ini, ya ini namanya termodinamika. Ingatlah pelajaran fisika kalian teman-teman. Peristiwa es mencair menjadi air tadi disebut sebagai situasi maksimum entropi dalam hukum termodinamika. Memutar balik entropi seperti yang disebut dalam film Tenet berarti instead of membuat air beres itu menjadi air semua, es dalam gelas itu jumlahnya bisa bertambah dalam gelas atau bahkan dalam kasus ekstrimnya satu gelas itu menjadi es semua. Nah, dengan teknologi memutar balik entropi ini nggak cuma diaplikasikan dalam mengubah segelas air jadi es, tapi dalam film ini memutar balik entropi berarti memungkinkan manusia untuk menjelajahi waktu secara reverse atau kebalik. Kebalik ini maksudnya kalau misalkan biasanya manusia itu berjalan mengikuti waktu menuju masa depan dong. Tapi dengan teknologi ini manusia bisa berjalan menuju masa lalu. Jadi kayak semacam time traveling, tapi instead of melompat ke satu titik di masa lalu, mereka bisa berjalan mundur ke masa lalu. Sebenarnya secara fisika apakah teknologi ini benar-benar bisa ada? Aku gak tahu ya, karena ya aku bukan ilmuwan fisika gitu loh. Aku literally calon sarjana film. Aku hanya mencoba menjelaskan berdasarkan apa yang kupelajari dalam film ini. Jadi tolong jangan tanya apakah teknologi ini realistis atau tidak. Pertanyaan kedua, jadi terus kenapa kalau misalnya ada teknologi itu? Dalam film Tenet ada istilah yang bernama temporal pincer movement. Ini adalah sebuah insiden yang terjadi apabila seorang di masa depan masuk ke mesin putar balik tadi dan mulai menjalani waktu secara terbalik seperti yang tadi kusebutkan. Tapi karena dia literally berjalan ke masa lalu yang sudah pernah dia alami, orang yang melakukan temporal pincer movement ini memiliki satu kelebihan, yaitu dia memiliki pengetahuan akan apa yang terjadi. Pengetahuan ini memungkinkan orang tersebut untuk melakukan suatu perubahan di masa lalu dan merubah masa depan. Itulah yang menjadi kayak prinsip utamanya dari film ini. Ada banyak contoh scene yang merupakan contoh temporal pincer movement dalam film ini. Misalkan saat si peran antagonis Andrei Sator kembali ke masa lalu untuk menjalankan rencananya dan mengambil artefak terakhir dari sang protagonis, dan final scene dari film Tenet sendiri merupakan salah satu contoh peristiwa temporal pincer movement dalam skala yang cukup besar, di mana para prajurit dalam grup biru menjalani waktu dari masa depan ke masa lalu demi memberikan informasi terhadap grup merah yang menjalani waktu dari masa lalu ke masa depan. Pertanyaan ketiga, apa itu Grandpa Paradox? Kalau dengar tentang melakukan perubahan di masa lalu, pastinya akan mempengaruhi masa depan. Dan kalian mungkin pernah dengar istilah Grandpa Paradox, karena ya istilah ini juga disebutkan beberapa kali dalam film Tenet. Misalkan kalian punya cucu di masa depan, dan cucu itu memiliki kesempatan untuk naik mesin waktu dan menemui kamu waktu kamu masih muda. Dan cucu itu tiba-tiba membunuhmu di masa lalu.
Sebagai hasilnya, cucumu itu tidak akan pernah ada karena kamu dibunuh gitu kan. Karena kalau kamu nggak ada anakmu, dan kalau nggak ada anakmu berarti nggak ada anaknya dia yang jadi cucumu. Tapi sebaliknya, kalau cucumu tidak pernah ada, berarti nggak ada orang yang kembali ke masa lalu untuk membunuhmu dong. Keanehan inilah yang disebut sebagai Grandpa Paradox. Dalam film Tenet ini diceritakan kalau orang-orang di masa depan itu cukup kecewa dan putus harapan karena mereka harus mewarisi dunia yang hancur karena global warming. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menghukum generasi sebelumnya dengan menghancurkan generasi mereka dan menghapus keberadaan mereka dari timeline. Tapi berdasarkan teori Grandpa Paradox tadi, bukan teori sih, sebenarnya lebih ke arah paradoks yang Grandpa tadi, itu berarti dengan menghapus generasi sebelumnya, berarti generasi masa depan itu menghapus keberadaan mereka sendiri dong. Disinilah mulai kelihatan betapa tetapnya generasi di masa depan, karena mereka sendiri juga nggak peduli apakah dengan menghapus generasi sebelumnya mereka akan hilang dari keberadaan atau malah mereka akan tetap ada gitu ya. Yang penting kayak mereka mau menghukum aja gitu. Kembali ke pertanyaan awal kita, apa yang sebenarnya terjadi dalam film Tenet? Tenet itself is a giant temporal pincer movement. Di akhir film, setelah menjalani seluruh kejadian dalam film Tenet, si protagonis mulai sadar bahwa dirinya sendirilah yang mengirim Neil, pria, dan semua orang yang membantunya dalam film tersebut. Jadi dirinya di masa depan itu merekrut dirinya di masa lalu untuk menjalankan tugas atau misinya tersebut. Dan setelah si protagonis yang tadi direkrut itu melalui semua peristiwa dalam film Tenet, dia menjadi sadar atau self-aware akan perannya dalam naratif ini dan melanjutkan tugasnya dengan kemudian merintis dirinya sendiri yang ada di masa lalu. Intinya protagonis yang kita lihat dalam film Tenet ini nggak bakal ada kalau nggak ada protagonis lain yang merekrut dan mengutus dia untuk menjalankan misi dalam film Tenet ini. Lah, terus kalau misalkan begitu, kisahnya kapan selesainya? Jawabannya adalah nggak ada. Kisah si protagonis ini nggak lebih dari chain reaction yang akan berulang terus. Kita sebagai penonton dari film Tenet ini selama 2,5 jam menyaksikan salah satu dari sekian banyak cycle yang terjadi. Kalau begitu, siapa yang memulai cycle ini pertama kali? Sama kayak jawabanku soal kapan abisnya kisah tadi, nggak diketahui secara pasti bagaimana cycle-nya ini dimulai atau siapa yang memulai. Ingat aja pertanyaan kayak, yang mana datang duluan, ayam atau telur? Jawabannya nggak ada yang pasti dong, karena tanpa ayam nggak ada telur dan tanpa telur nggak ada ayam. Kisah Tenet sendiri kurang lebih kayak antologi ayam dan telur tadi, nggak ada awal dan akhir yang pasti. Dan semuanya hanya akan berulang terus sampai cycle-nya selesai dan akhirnya dimulai sendiri oleh sang protagonis. Oke, jadi kenapa si Christopher Nolan, sang sutradara dan penulis film Tenet ini, membuat film yang begitu kompleks dan bikin kepala sakit? Bukannya kalau misalkan terlalu kompleks malah nggak ada yang mau nonton ya? Christopher Nolan adalah sosok yang super idealis. Film-filmnya seperti Inception dan Tenet sendiri bermain dengan konsep ruang dan waktu. Memang plotnya membingungkan banyak penonton, dan karena bingung itu banyak penonton yang jadi kayak pikirnya filmnya nggak berkesan gitu ya. Menurutku Christopher Nolan sengaja bikin plot yang kayak gitu karena ya plot yang membingungkan ini mendorong orang-orang yang penasaran sama plotnya untuk nggak cuma nonton film ini sekali tapi berkali-kali demi memahami apa yang terjadi dalam film. Benar sih, nggak semua orang bakal seniat itu untuk ngulangi nonton filmnya berkali-kali. Mungkin cuma sedikit dari general audience yang bakal melakukan hal tersebut, melakukan research dan diskusi tentang filmnya dan lain-lain. Tapi dari situlah orang-orang tersebut akhirnya menyadari betapa jenius dan kerennya film Tenet ini. The fact that Christopher Nolan memilih untuk memuaskan atau menyenangkan orang-orang tertentu dibandingkan memuaskan general audience, itu udah kelihatan idealis banget sih. Dia mementingkan filmnya sebagai sarana untuk menyampaikan ide cerita yang kompleks dan pemikiran yang telah dia kembangkan selama lebih dari 15 tahun. Personally, setelah membaca banyak website dan menonton ulang beberapa scene, aku merasa Tenet is a great film. Dan jujur, sound design film ini keren banget dan benar-benar membantu penontonnya untuk membedakan mana yang sedang terjadi time inversion dan mana yang bukan. Editingnya juga keren banget sih, karena kan film ini banyak menggunakan efek reverse gitu ya. Anyway, itu penjelasanku soal film Tenet. Jujur, sebenarnya masih banyak pertanyaan seputar filmnya yang pengen gue jawab dan gue bahas di video ini. Tapi kayaknya kalau aku lanjut terus, durasi videonya bakal nyayangin film Tenetnya sendiri ya. Jadi untuk kalian yang masih pengen tahu terus atau ada pertanyaan lagi, silahkan tinggalkan pertanyaannya di bawah. Mungkin aku akan bikin video macam kayak gini lagi. Atau mungkin bakal aku jawab langsung di komentar, aku nggak tahu. Dengan harapan masih ada yang ikutin videonya sampai titik ini, aku mengucapkan semoga dengan nonton video ini, kepala kalian jadi lebih cerah dikit ya, bukannya makin Tenet. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!